aku punya cerita. Bayangkan, suatu hari dua negara besar saling berselisih. Bukan karena perang, tapi karena perbedaan kepentingan. Mereka saling berdebat, saling mempertahankan kepentingannya. Dunia pun mulai khawatir. Apakah konflik ini akan berakhir dengan kekacauan? Atau ada cara lain untuk menyelesaikan tanpa melakukan peperangan? Ternyata jawabannya bukan pada kekuatan militer, tapi pada sebuah kesepakatan hukum yang saling mengikat. Inilah yang kita kenal sebagai perjanjian internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, program studi Hukum Tata Negara Islam semester 4 kelas A, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya Nur Indah Widuri dengan NIM 248313004 dan rekan saya bernama Fahri Hidayat dengan NIM 248313011. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak teman-teman memahami lebih dalam tentang hukum perjanjian internasional. Untuk memahami lebih dalam mengenai perjanjian internasional atau treaty, mari kita simak penjelasan rekan saya yang bernama Fahri Hidayat. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Adapun mengenai tentang treaty atau perjanjian hukum internasional itu sendiri dan juga proses pembentukannya secara lengkap dan sistematis. Yang pertama ada pengertian treaty itu sendiri atau perjanjian internasional. Treaty adalah perjanjian yang dibuat antara subjek hukum internasional, terutama negara, yang bertujuan menimbulkan akibat hukum dan diatur oleh hukum internasional. Adapun menurut United Nations dalam Konvensi Wina pada tahun 1969 tentang hukum perjanjian internasional atau treaty adalah persetujuan internasional yang dibuat secara tertulis antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional. Adapun unsur-unsur penting treaty, yang pertama adanya subjek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, atau subjek lain yang diakui oleh hukum internasional. Yang kedua, adanya kesepakatan yang bebas tanpa paksaan. Yang ketiga, ada bentuk tertulis, umumnya dalam dokumen resmi. Dan yang keempat, diatur oleh hukum internasional, bukan hukum nasional dalam negara tersebut. Yang kelima, menimbulkan akibat hukum. Nah, menimbulkan akibat hukum ini seperti hak dan kewajiban bagi para pihak. Nah, adapun istilah lain dari treaty. Dalam praktek, treaty memiliki berbagai istilah seperti convention atau konvensi, agreement atau persetujuan, protokol atau protokol, charter atau piagam, covenant. Adapun perbedaan istilah biasanya hanya pada konteks dan tingkat formalitas, bukan pada kekuatan hukumnya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian internasional. Yang pertama, berdasarkan jumlah. Adapun berdasarkan jumlah pihak, seperti bilateral antara dua negara, multilateral lebih dari dua negara. Dan yang kedua, berdasarkan sifat. Ada lawmaking treaties, yaitu membentuk hukum internasional umum. Yang kedua ada contractual treaties, hanya mengatur kepentingan para pihak. Nah, yang ketiga berdasarkan bentuk. Berbentuk tertulis paling umum, tidak tertulis jarang berbasis praktik atau kebiasaan. Nah, selanjutnya pada materi kedua ada tahapan pembentukan perjanjian internasional. Yang pertama ada perundingan atau negotiation, tahap awal di mana negara-negara membahas tujuan perjanjian, menentukan isi atau pasal-pasal, melakukan kompromi kepentingan, dan juga diwakili oleh diplomat atau pejabat resmi yang memiliki full powers atau kekuasaan penuh atas negara itu. Nah, yang kedua ada adopsi naskah atau adoption of the text. The final disepakati biasanya melalui voting atau konsensus. Ini menandakan bahwa isi perjanjian sudah final, teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada penandatanganan atau signature dilakukan oleh wakil resmi negara, menunjukkan persetujuan awal pada perjanjian tersebut. Tapi, ada tapinya nih teman-teman.
belum selalu mengikat secara penuh. Masih perlu ratifikasi atau untuk banyak kasus itu masih perlu ratifikasi kembali. Nah, yang keempat ada pengesahan atau ratification nih. Nah, yang tadi nih ratification. Tahap paling penting yaitu karena negara secara resmi menyatakan terikat. Contoh, di Indonesia dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR untuk perjanjian tertentu. Nah, setelah ratifikasi, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang mengikat teman-teman perjanjian ini. Dan yang kelima, pertukaran atau penyimpanan dokumen. Biasanya seperti bilateral, dokumen ratifikasi dipertukarkan. Multilateral disimpan oleh depository atau penyimpanan, sering melalui United Nations. Selanjutnya ada pemberlakuan atau entry into force. Perjanjian mulai berlaku bisa langsung setelah ratifikasi atau sesuai syarat tertentu, misalnya jumlah negara minimal. Selanjutnya ada tahapan tambahan. Ada juga nih tahapan tambahannya. Yang pertama ada accession. Negara yang tidak ikut sejak awal dapat bergabung. Yang kedua ada reservasi atau reservation. Negara menyatakan tidak terikat pada bagian tertentu dari perjanjian. Yang ketiga ada perubahan atau amandemen nih. Nah, biasanya kita familiar sama kata itu. Perjanjian dapat diubah jika disepakati bersama. Nah, amandemen tuh kayak gitu, teman-teman. Bisa diubah. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam treaty. Yang pertama ada pacta sunt servanda, atau perjanjian harus dipatuhi oleh para pihak. Yang kedua ada good faith, atau etiket baik, harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Dan yang ketiga ada free consent, tidak boleh ada paksaan dalam persetujuan. Nah, selanjutnya ada berakhirnya perjanjian internasional. Perjanjian dapat berakhir karena jangka waktu habis, tujuan telah tercapai, kesepakatan para pihak, dan juga pelanggaran yang serius nih. Keadaan berubah atau rebus statibus. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa membuat perjanjian menjadi kacau, teman-teman. Nah, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada Nur Indah Widuri, saya persilahkan. Pada poin C, yaitu membahas mengenai ratifikasi perjanjian internasional. Apa sih itu mengenai ratifikasi? Ratifikasi adalah proses pengesahan perjanjian internasional oleh negara agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga ratifikasi itu merupakan bentuk persetujuan resmi negara untuk terikat dalam perjanjian internasional. Nah, kemudian ratifikasi itu menjadi tahap yang sangat krusial dalam menentukan keberlakuan perjanjian. Nah, apa sih tujuan dan fungsi ratifikasi? Nah, tujuan dan fungsi dari ratifikasi yaitu untuk mengkonfirmasi tindakan wakil negara. Kemudian menyatakan persetujuan resmi negara. Sehingga pada menyatakan persetujuan resmi negara tersebut, maka perjanjian tersebut akan dianggap resmi gitu oleh negara. Kemudian fungsi lainnya itu memberikan kekuatan hukum terhadap perjanjian dan menjadikan perjanjian mengikat secara hukum. Serta ratifikasi tersebut itu menjadi dasar dalam pelaksanaan dalam hukum nasional itu sendiri. Nah, apa sih dasar hukum ratifikasi? Nah, dasar hukum ratifikasi yang pertama itu ada hukum internasional berupa Konvensi Wina tahun 1969. Kemudian hukum nasionalnya yaitu berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Hal tersebut sudah dijelaskan dan dipaparkan pada jurnal yang telah kami buat. Kemudian apa sih prinsip pentingnya? Nah, itu ada istilah pacta sunt servanda, yaitu perjanjian harus ditaati. Nah, kemudian dalam ratifikasi tersebut ada yang namanya mekanisme yang dilakukan, yaitu melalui eksekutif, legislatif, dan gabungan eksekutif dan legislatif itu sendiri. Nah, kemudian bentuk ratifikasi di Indonesia yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.
kemudian peraturan presiden. Nah, kemudian apa sih syarat ratifikasi itu sendiri gitu, atau berupa Konvensi Wina gitu 1969. Nah, perjanjian mensyaratkan ratifikasi, yaitu adanya kesepakatan antara negara-negara, kemudian adanya penandatanganan dengan syarat ratifikasi, kemudian adanya kehendak negara untuk melakukan atau meratifikasi dokumen tersebut. Nah, selanjutnya apa sih contoh perjanjian yang telah diratifikasi Indonesia? Yang pertama itu ada Konvensi Wina pada tahun 1961 dan 1963, yaitu mengatur mengenai hubungan diplomatik dan konsuler antar negara. Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Yang kedua itu ada UNCLOS pada tahun 1982, yaitu mengenai hukum laut, mengatur mengenai hukum laut secara menyeluruh dan mengakui konsep negara kepulauan yang merupakan bagian penting Indonesia. Kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Kemudian ada yang namanya Persetujuan Paris 2015. Nah, Persetujuan Paris ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim global. Indonesia meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Kemudian apa sih yang kesimpulan singkat dari ratifikasi itu sendiri? Nah, ratifikasi itu merupakan penentu utama suatu perjanjian itu dapat berlaku dan mengikat bagi negara. Kemudian tanpa ratifikasi, perjanjian itu belum tentu berlaku secara hukum. Kemudian pada poin D, yaitu pada jurnal membahas mengenai berakhirnya perjanjian internasional. Nah, perjanjian internasional itu tidak bersifat permanen gitu. Jadi ada masanya dapat berakhir sesuai dengan mekanisme hukum internasional. Jadi tidak seterusnya perjanjian internasional itu ada gitu. Nah, kemudian apa sih penyebab berakhirnya perjanjian internasional tersebut? Nah, kemudian berdasarkan ketentuan perjanjian. Nah, kalau kita lihat pada berdasarkan ketentuan perjanjian, masa berlaku habis, yaitu ketika tujuan perjanjian itu telah tercapai atau klausula pengakhiran itu telah berlaku. Nah, kemudian yang kedua yaitu kesepakatan para pihak. Nah, para pihak itu telah sepakat itu mengakhiri perjanjian. Kemudian ada yang namanya penarikan diri atau withdrawal. Negara keluar dari perjanjian sesuai ketentuan. Nah, kemudian pelanggaran perjanjian. Nah, ketika salah satu pihak melanggar ketentuan, maka akan berakhirnya perjanjian internasional tersebut. Kemudian berkurangnya peserta. Nah, dalam kondisi tertentu dapat mempengaruhi keberlakuan itu sendiri. Kemudian tidak adanya ketentuan dalam pengakhiran. Nah, diselesaikan berdasarkan hukum internasional itu sendiri yang akan mengakhirinya. Kemudian doktrin penting dalam berakhirnya perjanjian internasional yaitu rebus sixtantibus. Perjanjian itu dapat berakhir jika terjadi perubahan keadaan yang mendasar. Nah, akibat hukum berakhirnya perjanjian itu yaitu para pihak itu tidak bisa menghapus hak dan kewajiban yang telah timbul sebelumnya. Nah, kemudian dengan adanya berakhirnya perjanjian yang diatur secara ketat itu bertujuan untuk menjaga stabilitas hubungan internasional. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa perjanjian internasional bukan hanya sekadar kesepakatan biasa, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, terutama setelah melalui proses ratifikasi. Dan seperti hubungan pada umumnya, tidak semua perjanjian itu bisa bertahan selamanya. Ada juga yang berakhir karena kesepakatan, pelanggaran, atau perubahan keadaan. Namun yang terpenting, setiap perjanjian tetap harus dilaksanakan dengan ikhtikat baik demi menjaga ketertiban dan kerjasama antar negara. Karena pada akhirnya, hukum hadir bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.